Halo, perkenalkan nama saya Atika Safitri Putri Bintari dengan NIM 2310312220072 dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa konsep penting dalam bisnis internasional yang saya pelajari selama Pertama-tama, apa itu GATT? GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade adalah kesepakatan internasional yang dibentuk pada tahun 1947 untuk mengatur perdagangan antar negara. Tujuan utama GATT adalah mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Pada tahun 1995, GATT digantikan oleh Perdagangan Dunia atau WTO, namun prinsip-prinsip dasar GATT tetap diadopsi oleh WTO. Perannya dalam perdagangan internasional sangat besar, antara lain untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan, meningkatkan perdagangan multilateral, menyediakan forum penyelesaian sengketa, dan memperkenalkan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Most favored nation, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam industri halal untuk pasar internasional. Nah, berikut adalah beberapa sektor dengan peluang besar. Produk makanan dan minuman halal. Kalimantan Selatan dapat mengolah produk lokal khas untuk memenuhi standar halal dan mengekspornya ke negara-negara muslim. Mari kita ambil contoh nyata. Salah satu produsen olahan amplang dari Banjarmasin, Ibu Rahmi, berhasil menembus pasar Malaysia dan Singapura. Kunci keberhasilannya adalah kepatuhan ketat terhadap sertifikasi halal internasional dan pengemasannya yang modern. Ia bercerita, memastikan produk kami halal bukan hanya kewajiban bagi agama saja, tapi juga paspor kami ke pasar global. Label halal membuat konsumen di Asia Tenggara percaya penuh terhadap kualitas kami. Industri kosmetik halal juga menjadi salah satu permintaan yang terus tumbuh. Kalimantan Selatan berpotensi menjadi pusat produksi kosmetik halal yang bisa diekspor ke Timur Tengah dan Asia Tenggara. Peluang pariwisata halal digital adalah salah satunya. Digitalisasi juga mempercepat pariwisata halal dan dengan menggunakan platform media sosial dan virtual reality. Paket tur wisata religi ke Masjid Raya Sabilul Mujahidin dan kunjungan ke Pasar Terapung sekarang ditawarkan secara global. Wisatawan mancanegara, khususnya dari Timur Tengah, dapat melihat ulasan dan memesan perjalanan halal dengan mudah. Inovasi digital ini menjadikan Kalimantan Selatan destinasi yang mudah diakses dan menarik bagi pasar muslim global. Selain itu, fashion halal ekspor, desainer lokal dapat memanfaatkan kekayaan budaya seperti keunikan motif dan warna cerah dari kain sasirangan, sebuah warisan budaya Banjar yang kaya filosofi, untuk menciptakan modeswear yang diminati di pasar global. Dalam sektor fashion halal, kain sasirangan telah menjadi duta budaya. Desainer muda Banjar seperti Rina mengubah sasirangan dari kain tradisional menjadi bodyswear competitor. Model-modelnya dipamerkan di Dubai Modern Fashion Week, membuktikan bahwa warisan lokal dapat bersaing dan disukai di panggung model global. Keberhasilan ini membuka mata bahwa motif khas Kalimantan Selatan adalah aset ekspor yang unik dan bernilai tinggi. Selain itu, Kalimantan Selatan juga memiliki potensi dalam produk pertanian halal, pariwisata halal, dan fashion halal. Selanjutnya, bagaimana PT PQR dapat meningkatkan kemampuan pelatihan untuk pasar internasional? Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah: pertama, pelatihan antar budaya dan pengembangan keterampilan global. Karyawan harus terlatih dalam mengkomunikasi antar budaya untuk bisa bekerja secara efektif di pasar internasional. Kedua, PT PQR dapat berkolaborasi dengan lembaga pelatihan global untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui secara internasional. Ketiga, pemanfaatan teknologi dan e-learning telah menjadi game changer. Salah satu karyawan mengatakan, berkat e-learning, kami bisa mendapatkan pelatihan internasional terbaik tanpa meninggalkan kantor, menghemat waktu dan biaya secara signifikan. Ini membuktikan e-learning adalah kunci keberhasilan PT PQR dalam menjangkau pasar global secara efisien. Terakhir, mentoring dan rekrutmen tenaga ahli internasional akan meningkatkan kompetensi internal PT PQR dalam menghadapi pasar global. Untuk meningkatkan kemampuan lingkungan dan bersaing di pasar internasional, PT PQR dapat mengadopsi beberapa strategi pengembangan lingkungan seperti
penerapan sistem manajemen lingkungan implementasi sistem untuk mengolah dampak lingkungan secara efektif, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan berinvestasi pada energi terbarukan sangat penting sebagai studi kasus PT PQR berhasil mengurangi jejak karbonnya hingga 30 setelah memasang panel surya di semua fasilitasnya, sehingga memenuhi standar internasional dan mengurangi biaya operasional. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga internasional juga penting untuk mengikuti program keberlanjutan global. Terakhir, menjadikan keberlanjutan sebagai nilai, perusahaan akan membantu meningkatkan daya saing PT PQR di pasar internasional secara keseluruhan. Untuk bersaing di pasar internasional, PT PQR harus memperhatikan beberapa aspek penting dalam bisnis internasional, pengembangan SDM, dan pengelolaan lingkungan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua.